Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sering dibicarakan tetapi masih banyak disalahpahami, yaitu narsisme. Apakah itu sekadar rasa percaya diri atau ada sesuatu yang lebih dalam? Ayo kita kupas bersama. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelum era selfie yang kita kenal sekarang, bangsa Yunani dan Romawi kuno sudah memiliki sebuah mitos tentang seorang pria yang terlalu terobsesi dengan dirinya sendiri. Dalam salah satu kisah, ada seorang pemuda tampan bernama Narsisus yang berkelana mencari cinta sejati. Setelah menolak cinta seorang bidadari bernama Eko, Narsisus melihat bayangan dirinya di permukaan sungai dan langsung jatuh cinta pada refleksi tersebut. Karena tidak mampu melepaskan diri dari bayangannya, Narsisus akhirnya tenggelam. Di tempat ia meninggal, tumbuhlah bunga yang kini kita kenal sebagai bunga Narsisus. Kisah ini menggambarkan inti dari narsisme, keterlibatan diri yang berlebihan, yang kadang membawa dampak buruk. Namun, narsisme bukan hanya sekadar tipe kepribadian yang sering dibahas di kolom-kolom saran. Dalam psikologi, narsisme adalah kumpulan sifat yang terdefinisi dan dipelajari secara ilmiah. Secara psikologis, narsisme didefinisikan sebagai citra diri yang terlalu tinggi. Orang-orang narsistik cenderung merasa lebih menarik, lebih pintar, dan lebih penting daripada orang lain, serta berpikir bahwa mereka pantas mendapatkan perlakuan istimewa. Psikolog mengidentifikasi dua jenis narsisme, narsisme grandios dan narsisme rentan. Ada juga gangguan kepribadian narsistik, yang merupakan bentuk ekstrim dari sifat ini. Narsisme grandios adalah jenis yang paling umum, ditandai dengan sifat ekstrovert, dominan, dan suka mencari perhatian. Orang dengan narsisme grandios sering mengejar kekuasaan dan perhatian, seperti menjadi politisi, selebriti, atau pemimpin budaya. Namun, tidak semua orang yang berada dalam posisi tersebut adalah narsistik. Banyak yang melakukannya untuk tujuan positif, seperti mencapai potensi maksimal atau membantu orang lain. Tetapi individu narsistik mengejar kekuasaan demi status dan perhatian semata. Di sisi lain, narsisme rentan sering terlihat pada orang yang cenderung pendiam dan tertutup. Mereka merasa berhak atas sesuatu, tetapi mudah merasa terancam atau tersinggung. Mereka akan menjadi jengkel ketika tidak diperhatikan, tetapi tetap pasif dan menarik diri. Namun, sisi gelap dari narsisme sering muncul dalam jangka panjang. Orang narsistik cenderung bertindak egois. Pemimpin yang narsistik misalnya, mungkin membuat keputusan yang berisiko atau tidak etis. Dalam hubungan pribadi, mereka bisa menjadi tidak jujur atau tidak setia. Ketika pandangan ideal mereka tentang diri mereka sendiri terganggu, mereka bisa menjadi agresif atau marah. Dalam bentuk ekstrim, perilaku ini dikategorikan sebagai gangguan psikologis yang disebut gangguan kepribadian narsistik, narcissistic personality disorder. Gangguan ini mempengaruhi 1 hingga 2% populasi, lebih sering terjadi pada pria dan biasanya hanya terdiagnosis pada orang dewasa. Anak-anak dan remaja sering bersikap egois, tetapi itu bisa menjadi bagian normal dari perkembangan mereka. Menurut DSM-5, manual diagnostik yang digunakan oleh Asosiasi Psikiatri Amerika, beberapa ciri gangguan kepribadian narsistik meliputi pandangan diri yang sangat superior, kurang empati, rasa berhak, dan kebutuhan untuk dikagumi. Ketika sifat-sifat ini mengambil alih hidup seseorang dan menyebabkan masalah besar, barulah hal itu dianggap sebagai gangguan kepribadian. Apa penyebab narsisme? Penelitian studi kembar menunjukkan bahwa faktor genetik memainkan peran besar, meskipun kita belum tahu gen mana yang terlibat. Namun, lingkungan juga memiliki pengaruh. Orang tua yang terlalu memuja anaknya dapat mendorong narsisme grandios, sementara orang tua yang dingin dan terlalu mengontrol dapat memicu narsisme rentan. Selain itu, narsisme cenderung lebih tinggi di budaya
yang menghargai individualitas dan promosi diri. Di Amerika Serikat, misalnya, narsisme meningkat sejak tahun 1970, saat fokus kolektif pada era 60 bergeser ke gerakan kepercayaan diri dan meningkatnya materialisme. Media sosial juga memperbesar peluang untuk promosi diri. Namun, penting dicatat bahwa tidak ada bukti jelas bahwa media sosial menyebabkan narsisme. Sebaliknya, media sosial memberikan sarana bagi individu narsistik untuk mencari status sosial dan perhatian. Apakah narsisme bisa diperbaiki? Jawabannya adalah bisa. Segala hal yang mendorong refleksi diri yang jujur dan kepedulian terhadap orang lain, seperti terapi psikologis atau praktik belas kasih, dapat membantu. Tantangannya adalah orang dengan gangguan kepribadian narsistik sering kesulitan untuk terus-menerus berusaha memperbaiki diri. Bagi mereka, melihat diri sendiri dari sudut pandang yang tidak menguntungkan bisa sangat sulit. Jadi, narsisme adalah tentang bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri dan bagaimana itu memengaruhi orang lain di sekitarnya. Meskipun memiliki sisi gelap, narsisme tetap dapat diperbaiki dengan refleksi diri dan kepedulian terhadap orang lain. Ingat, membangun rasa percaya diri itu penting, tapi jangan lupa untuk selalu rendah hati dan empati. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan lebih banyak video menarik lainnya. Tulis juga di kolom komentar, apa pendapat Anda tentang narsisme? Sampai jumpa di video berikutnya.